Balik lagi sama gue Arya, dan sekarang gue mau review film Hollywood terbaru lagi nih, yang baru aja tayang di bioskop ya. Judulnya adalah Fall alias Jatuh. Sangat simpel sekali judulnya, dan memang ini adalah film thriller yang mungkin bakal bikin kalian jatuh pas nonton ya. Jatuh dalam artian ya jatuh gitu, jantung ya kedengkul. Jadi ceritanya ada dua orang sahabat bernama Becky dan Hunter, dan mereka ini menaiki radio tower setinggi 600 meter karena si Hunter ini adalah seorang YouTuber yang suka naik tebing gitu ya, yang cuman pakai pengamannya minim gitu ya, bukan yang heboh gitu. Jadi udah ditegaskan kalau mereka ini emang ahli di bidangnya gitu. Harus gue akui, ini film beneran bisa bikin jantung copot sih, asli. Apalagi kalau nonton di bioskop gitu ya. Kita diliatin dua karakter manjat menara radio, dan itu tuh dibantu banget sama sound effect, suara-suara angin, suara-suara besi tua yang kayak udah mau copot. Itu tuh bener-bener bikin dagdikduk sih, bener asli. Tambah ketegangan banget sepanjang film gitu. Jadi gue ngerasa kayak anjir, gue kayak ikutan naik menara sama mereka gitu. Buat gue yang emang agak takut ketinggian juga mulai kerasa sih pas nonton ini gitu awal-awal ya, karena ada beberapa shot juga bagus sih ngeliatin dari POV si karakternya gitu ke bawah, dan ya walaupun nggak banyak gitu tapi bener-bener kayak natural aja gitu. Kayak lu nggak mungkin kan ngelihat kayak sering ke bawah gitu kayak sekelebat, tapi itu tuh udah cukup bikin kayak penonton juga ikutan tegang gitu, dan gue suka sih. Dan kalau kalian udah nonton trailernya pasti bertanya-tanya juga ya, kenapa si Becky mau-maunya gitu ya naik menara radio setinggi itu gitu, padahal dia baru aja ditinggal mati. Karena kan kita lihat ya di trailernya ada salah satu karakter yang mati pas mereka lagi panjat tebing normal gitu ya, dan itu kan jadi trauma something gitu ya. Tapi ya di sini ya tadi cukup terjelaskan dengan masuk akal karena paksaan, desakan, dan ada beberapa motivasi tersembunyi juga bikin si plotnya masuk akal sih. Kenapa si Becky dan si Hunter ini akhirnya mau naik menara radio gitu, gue masih bisa menerima lah gitu ya. Nggak kayak duh bego banget nih orang gitu. Dan durasinya yang kata gue 90 sampai 100 menit ya, berapa ya gue lupa, pokoknya 1,5 jam lah kurang lebih ya. Ternyata cukup padat juga gitu, karena kan tantangan ya sebenarnya kalau lu bikin film thriller satu lokasi itu gimana caranya biar bikin penonton gak bosen gitu. Dan di sini sih gue ngelihat si Fall ini bisa melakukan pekerjaannya dengan cukup baik ya. Kita sebagai penonton kayak dikasih banyak tantangan, banyak kejutan, dan akhirnya sampai kesimpulan gitu ya di akhir film. Ada masalah selanjutnya, terus ada masalah selanjutnya lagi gitu. Jadi kayak terus bertubi-tubi gitu. Jadi kita tahu langkah-langkah yang dilakukan si Becky sama Hunter di atas ini mau ngapain nih pas sudah terjebak di atas gitu kan. Pertama dari langkah yang paling reasonable dulu gitu kan, sampai akhirnya nanti mengerucut ke langkah yang paling nekat. Urutannya itu kayak masuk akal gitu, kayak hal-hal yang pasti gue lakukan juga kalau gue di atas gitu. Dan beberapa detail juga di sini kayak dikasih dulu di awal gitu, di planting hal-hal yang akan nanti berfungsi di akhir cerita. Kenapa nanti si Becky ngecas handphonenya di lampu, oh nanti gini gitu. Jadi semuanya tuh nanti akan dibayar gitu di akhir. Dan menurut gue ya bagus lah, maksudnya si filmmakernya, si sutradaranya tahu gitu hal-hal yang berguna di film, kayak nggak buang-buang adegan gitu, nggak ada adegan yang mubazir gitu, semua pasti kepake. Selain dibantu sama dukungan teknis gitu ya dari visual dan suara juga, gue harus apresiasi make up sama wardrobe-nya sih ya, karena mereka terjebak di atas menara radio itu kan sekitar 3-4 harian gitu ya, tapi bagus sekali sih gradasi penampilan mereka itu natural banget, kelihatan kan di atas kebakar matahari panas gitu ya, dari yang datang masih cantik, seiring hari berjalan mulai pudar gitu, mulai kusut, mulai kumal, mulai terbakar kulitnya gitu. Itu tuh detail-detailnya kelihatan banget gitu, mulai kering, mulai belang kulitnya karena mereka pakai tank top tuh. Hampir 80% lebih kita ngeliatin mereka terus berdua gitu. Jadi bener-bener detail make up wardrobe itu harus diperhatiin, dan ya bagus sih di sini bener-bener merhatiin hal itu gitu. Tapi beberapa hal yang gue kurang seru sebenarnya lebih ke beberapa plot yang disajikannya terlalu biasa gitu ya di sini. Ada beberapa kejutan yang sebenarnya bisa menarik kalau dikemasnya nggak terlalu nyuapin penonton banget gitu ya. Ada plot twist pokoknya di tengah yang sebenarnya kalau kalian sering nonton film model begini gitu atau film-film thriller pada umumnya, kalian pasti udah bisa menduga gitu, wah pasti ini begini kan. Dan tentunya ngomongin apalagi sih yang bisa diulik gitu ketika lu terjebak di atas sama sahabat lu, ya tentunya masalah personal gitu, yang sebenarnya ini basi banget sih. Ini kayak sering banget dipakai di film-film serupa ya, walaupun ya emang tujuannya biar mereka akhirnya saling mengakui gitu, saling bicara jujur, tapi kayak ya udahlah,
cuman buat nambahin satu masalah aja sih sebenarnya dari beberapa masalah yang udah dikasih pas mereka lagi terjebak di atas. Sisanya sih lebih ke hal minor yang sebenarnya gue masih bisa maklum sih gitu ya. Tapi so far ini menurut gue film thriller satu lokasi yang seru sih gitu untuk ditonton lagi ya, setelah sekian lama gue nggak nonton film model gini ya. Jarang banget sih gue nonton film kayak gini. Terakhir pun yang masih memorable di otak gue 127 jam 127 hours ya, yang filmnya si James Franco itu kan, yang based on true story, yang tangannya kejepit di antara bebatuan gitu kan. Itu juga menarik sih. Film-film kayak gini ya itu dia biasanya harus bisa ngeliatin hal yang berbeda gitu, entah itu dari plot, entah itu dari treatment sutradaranya gitu kan. Meskipun di sini premisnya biasa, beberapa treatment sutradaranya juga menarik sih gitu ya. Terutama ada beberapa bagian visual yang oke gitu, kayak ngeliatin ketinggian lewat sepatu dijatohin gitu, itu juga oke sih gitu ya. Di situ udah ngeliatin gitu, anjir ini tinggi banget gitu, ngeri gitu ya. Walaupun ya gue nggak tahu ya beneran ada nggak sih menara radio setinggi itu gitu. Buat apa anjir? Ya gue juga nggak tahu buat apa. Yang memorable juga sebenarnya lebih ke scoringnya ya. Scoring musiknya itu justru ngebantu banget sih, bikin suasana di satu sisi menegangkan, di satu sisi uplifting gitu. Jadi ada momen ketika nanti si karakter utama kita udah bangkit, itu scoringnya bagus tuh, jadi kayak bikin penonton pun ikut semangat gitu sama si karakter Becky ini gitu. Jadi sebenarnya lebih dapet cara survivalnya sih, itu yang gue suka gitu, daripada cara mikirin turun ke bawah. Karena sebenarnya turun ke bawah udah nggak mungkin kan, emang diliatin tangganya juga udah hancur gitu sampai bawah. Gimana film ini bisa menyajikannya dengan cara yang menghibur gitu, dan terbukti sih. So far gue terhibur sih, dan gue penasaran terus sampai beres gitu. Satu-satunya yang gue sayangkan adalah karakter Jeffrey Dean Morgan ya, alias Negan. Kalau kalian nonton The Walking Dead, emang cuma nongol di awal sama di akhir doang ya, yang agak-agak sebel gitu gue ya. Tapi ya udahlah ya, atau untuk ngejual gitu kan film ini, wah ada karakter Jeffrey Dean Morgan gitu ya. Tapi kalian kalau ekspektasi dia bakal nongol terus, jangan sih. Gue sih udah menduga dia bakal sedikit, dan emang terbukti. Tapi so far gue tetap menikmati sih film ini. Sutradaranya berhasil ngasih ketegangan yang semestinya gitu ketika kita nonton orang yang terjebak di atas menara gitu. Dan itu juga kebantu gitu sama actingnya si karakter Becky sama Hunter ini, believable banget sih gitu. Ketakutannya gitu kan, putus asanya, sampai akhirnya kebangkitannya mereka gitu kan. Kalau mau gue kasih skor untuk Fall ini kayaknya 7,5 cukup. Gue harap sih ada lagi ya film-film thriller model gini ya. Dulu terakhir tuh yang terjebak di batu tadi, terus terjebak di mana lagi ya, di tengah laut ya, Shallow itu kan sama ikan hiu ya. Terus terjebak di mana lagi ya, pokoknya banyak dah yang terjebak di satu lokasi, survival thriller gitu ya. Yang science fiction pun ada gitu. Gue sih pengen lihat sutradara-sutradara yang mau mengeksplorasi genre ini ya, dan gue harap sih ada di Indonesia yang bikin kayak gini. Seru sih soalnya, asli. Menurut kalian gimana yang udah nonton? Silahkan komen aja. Siapa tahu ada yang punya rekomendasi juga film-film model kayak gini ya, yang thriller satu lokasi yang benar-benar bikin lu dagdikduk terus sepanjang waktu. Komen aja di bawah. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinekrip, follow IG, Twitter Cinekrip, dan juga dukung Cinekrip di Saweria. Linknya ada di deskripsi ya. Jadi silahkan dukung kita ya biar bisa bikin konten-konten berkualitas lainnya. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.